Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni, saya mahasiswa semester 6 Prodi Tadris Matematika dengan NIM 122118008. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah program linear, menyelesaikan 2 soal beserta cara langkah-langkah beserta penjelasannya. Nah, soal pertama ini kita menggunakan metode simplex. Pada sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk yaitu meja dan kursi yang membutuhkan dua proses pengerjaan yang mencakup pemasangan dan pengecatan. Pada proses pemasangan ini tersedia 60 jam kerja, sedangkan dalam proses pengecatan tersedia 48 jam kerja. Untuk dapat menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam kerja pemasangan dan 2 jam pengecatan. Sedangkan untuk menghasilkan kursi dibutuhkan 1 jam kerja pemasangan dan 4 jam pengecatan. Keuntungan untuk sebuah meja dan kursi yang diselesaikan yaitu sebesar 80.000 dan 60.000. Berdasarkan soal tersebut, tentukan jumlah meja dan kursi yang dapat dibuat agar menghasilkan keuntungan optimal. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama ini kita identifikasikan dulu variabel keputusannya. Misalkan X1-nya itu jumlah meja yang diproduksi. Nah, X2-nya ini jumlah kursi yang diproduksi. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu merumuskan fungsi tujuan. Nah, keuntungan per meja ini sama dengan 80.000, sedangkan keuntungan per kursi itu 60.000. Nah, fungsi tujuannya ini kita maksimumkan keuntungannya, jadi Z sama dengan 80.000 ditambah 60.000. Masuk ke langkah ketiga, yaitu kita menentukan kendala. Nah, keterbatasan jam kerja pemasangan itu 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari sama dengan 60. Nah, keterbatasan jam kerja pada pengecatan yaitu 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil dari sama dengan 48. Masuk ke langkah keempat, yaitu kita standarisasikan model dengan menambahkan variabel slang. Nah, kendala pemasangan 4X1 ditambah 2X2 ditambah X1 ini kita ubah ini keterbatasan jam kerja pemasangan. Nah, jadi kita standarisasikan model dengan menambahkan variabel slang. Jadi 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari sama dengan 60 ini menjadi 4X1 ditambah 2X2 tambah S1 sama dengan 60. Nah, selanjutnya untuk 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil dari sama dengan 48, ini kita standarisasikan menjadi 2X2 ditambah 2X1 ditambah 4X2 ditambah ditambah S2 sama dengan 48. Nah, selanjutnya fungsi tujuannya ini Z sama dengan 80.000 ditambah 60.000. Jadi fungsi tujuannya itu Z dikurang 80.000 X1 dikurang 60.000 X2 sama dengan 0. Langkah kelima yaitu menyusun tabel simplex awal. Nah, tabel simplex awalnya ini kita dapat dari tabel langkah keempat, yaitu yang kita standarisasikan model dengan menambahkan variabel slang. Nah, ini kendala pemasangan dan fungsi tujuannya. Jadi kita masukkan menjadi tabel. Nah, langkah keenamnya itu kita iterasikan metode simplex. Nah, iterasi pertama satu itu kita mencari kolom pivot. Nah, kolom pivot ini adalah nilai yang paling negatif. Nah, nilai yang paling negatif di baris Z itu adalah min 80.000 karena lebih negatif dari min 60.000. Nah, rasionya itu kita bagi 60.000 ini sama dengan 60 ini kita bagi jadi 4 baris pivot. Nah, jadi kita sudah menemukan baris pivotnya itu di S1. Selanjutnya kita operasikan baris elementernya. Di sini baris S1 sama dengan operasi baris elementer. Kita jadikan baris S1-nya ini
basis S1 nya ini kita jadikan 0 gini. Jadi baris S1 dikurang 4. Nah, di sini kita sudah menemukan kan di sini kan. Nah, selanjutnya ini hasil dari tabel satunya ini yang sudah kita iterasikan dan operasi baris elementer sehingga mendapatkan tabel 2. Nah, di tabel kedua ini karena tidak ada koefisien negatif di baris Z, solusi optimalnya ini telah tercapai. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu menafsirkan hasil. Yang pertama, jumlah meja yang harus diproduksi yaitu X1 sama dengan 12 unit. Karena di sini NK-nya itu 12 unit. Jadi, yang kedua ini jumlah kursi yang harus diproduksi. X2-nya itu sama dengan 6 unit. Nah, selanjutnya keuntungan maksimalnya itu kita dapat dari Z, yaitu 1.320.000. Nah, kita verifikasikan solusi. Nah, penggunaan jam kerja pemasangannya ini 4, 12-nya ini kan sini. Nah, dikali 12. Nah, di sini hasilnya itu sudah memenuhi. Nah, penggunaan jam kerja pengecatannya juga memenuhi. Nah, keuntungannya juga sudah memenuhi. Nah, ke soal kedua, yaitu menggunakan metode grafik. Nah, soalnya itu sebuah toko amanah menyediakan 2 merek pupuk, yaitu standar dan super. Setiap jenis mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Pupuk standar ini membutuhkan campuran nitrogen 3 kg per sak dan 1 kg per sak fosfat. Sedangkan pupuk super membutuhkan campuran nitrogen 2 kg per sak dan 3 kg per sak fosfat. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertanian. Harga pupuk standar dan super masing-masing 50.000 per sak dan 80.000 per sak. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk lahannya terpenuhi. Nah, penyelesaiannya itu langkah pertama, variabel keputusan. X-nya ini adalah jumlah pupuk standar dan Y-nya ini jumlah pupuk super. Masuk ke langkah kedua, fungsi tujuan. Di sini kita minimumkan Z-nya ini 50.000 X ditambah 80.000 Y. Langkah ketiga yaitu kendala. Nah, kebutuhan nitrogennya itu kita tulis jadi 3X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 16. Nah, kebutuhan fosfatnya ini 1X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 24. Nah, X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya ini lebih besar dari sama dengan 0. Masuk ke langkah keempat, yaitu titik potong dengan sumbu. Yang pertama, untuk 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Jika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 8. Nah, jika Y sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan 5 1/3. Yang kedua, untuk 1X ditambah 3Y sama dengan 24. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Nah, jika Y-nya ini sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan 24. Nah, langkah kelimanya ini titik potong antar kendala. Dari sistem persamaannya itu 3X ditambah 2Y sama dengan 16. Nah, X ditambah 3Y sama dengan 24. Diperoleh titik potong menjadi 0,8. Masuk ke langkah ke-6, yaitu titik-titik sudut daerah penyelesaian. Yang satu sudah kita temukan yaitu 0,8. Yang keduanya itu 5 1/3,0 3 24,0. Masuk ke langkah 7, nilai fungsi tujuan di titik sudut. Nah, yang pertama itu Z 0,8. 50.000 dikali 0 ditambah 80.000 dikali 8, maka hasilnya 640.000. Yang kedua Z 5 1/3,0. Ini 50.000 dikali 5 1/3 ditambah
80.000 dikali 0, maka hasilnya 266.667. Nah, yang tiganya ini 24,050.000 dikali 24 ditambah 80.000 dikali 0 sama dengan hasilnya itu 1.200.000. Nah, nilai maksimum fungsi tujuan adalah di titik 0,8 dengan Z 640.000. Lanjutnya kita vertifikasi nitrogennya itu 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 16 kg. Jadi dia memenuhi. Nah, fosfatnya ini 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 8 sama dengan 24 kg. Nah, jadi petani harus membeli 0 sak pupuk standar dan 8 sak pupuk super dengan total biaya 640.000 untuk memenuhi kebutuhan minimum pupuk lahannya.